saya akan menyapa narasumber yang sudah ada di ujung telepon pagi ini. Terima kasih sekali kebersamanya pagi ini. Ada Bapak Dr. Kandidat Bono Setio, MSI. Selamat pagi Pak Bono. Ya, selamat pagi Mbak Titi. Iya, Salam sehat. salam sehat, kompak ini kita Iya. pagi ini. Salam sehat gitu ya. Oke Pak Bono, kaitannya ini kita nanti ngobrol bareng ini. Pak Bono ini adalah dari UIN Sunan Kalijaga ya Pak Bono ya, Iya. Direktur Pusat Kajian dan Pelatihan Komunikasi COMTC UIN Sunan Kalijaga. Kaitannya dengan media sosial dan hoax, bisa diceritakan terlebih dahulu sebagai pengantar. Silakan Pak Bono. Ya, baik, terima kasih Mbak Titi. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan dan teman-teman dari pendengar setia. Ya, sahabat budaya begitu. Oh, sahabat budaya ya, sahabat budaya Radio Republik Indonesia ya, dimanapun berada ya. Baik, kaitannya dengan media sosial ya, yang tadi sudah disinggung dengan Mbak Titi bahwa akhir-akhir ini ada pemberitaan tentang hoax ya yang semakin marak ya. Ini saya perlu saya sampaikan dulu bahwa fenomena hoax ini sebenarnya sudah fenomena yang sangat lama ya, bahkan sejak manusia lahir atau manusia ada ya, zaman Nabi Adam, kemudian berkembang, kemudian nabi-nabi berikutnya ya, Nabi Ayub ya yang kemudian mendapatkan berita hoax, dan sampai zamannya Nabi terakhir Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai sekarang hoax itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja kenapa sekarang itu marak. Nah, ini yang jadi persoalannya adalah hoax ini begitu berkembang pesat itu karena keberadaan media sosial. Nah, jadi memang kehidupan kita ini sudah tidak bisa dilepaskan dari media sosial ya. Atau istilahnya ya yang sering kita dengar itu, media sosial adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Kita tidak mungkin menghindar dari keberadaan medsos. Kita itu mau kemana saja kita akan tersentuh. Hampir semua kehidupan kita di seluruh bidang kehidupan masyarakat itu saat ini berhubungan atau menjadi bagian dari media sosial. Nah, khususnya Indonesia ya, pengguna media sosial ini sangat besar. Sebaran penggunaannya pun tersebar dari ujung timur sampai ujung barat di Indonesia. Dari usia muda, anak-anak, bahkan sampai tua, lansia pun ya tidak bisa lepas dari medsos ya Mbak Titi. Nah, itu loh yang ya, jadi inilah akar masalahnya kenapa akhir-akhir ini yang namanya hoax ini begitu marak. Ya, jadi sebenarnya fenomena hoax sendiri Mbak Titi yang perlu saya garis bawahi, bahwa fenomena hoax itu sebetulnya sudah ada sejak lama, bahkan sejak manusia pertama ada, Nabi Adam ya. Kasus Habil dan Qabil saling membunuh itu kan hanya persoalan hoax itu. Nah, itulah yang terus sekarang berkembang karena didukung oleh media sosial. Itu Mbak Titi sebagai pengantar kita ya. Ya, kaitannya dengan media sosial ini sebenarnya sebuah kemajuan zaman juga, dengan adanya media sosial yang sekarang bisa diakses oleh anak-anak pun juga bisa dengan menggunakan media sosial. Ya, tapi tanpa pemahaman ataupun mungkin ini ya, kalau orang naik motor itu ada SIM-nya, naik mobil ada SIM-nya. Jadi orang itu bisa bermedsos tanpa ini ya, tanpa ada ini ya pendidikan ataupun mungkin pengetahuan tentang medsos, bagaimana tata caranya ataupun juga ini unggah-ungguh begitu juga. Itu seperti apa ini Pak perkembangannya dari tahun ke tahun dan lain sebagainya? Ya, itulah Mbak Titi yang mungkin menjadi persoalan kita semua, bahkan persoalan bangsa ya, bahwa media sosial ini bisa diakses oleh siapapun ya. Dari populasi di Indonesia itu jumlah penduduk kurang lebih 268 juta itu,
pengguna media sosial yang aktif itu 150 juta. Jadi kurang lebih 56%-nya pengguna media sosial, dan Iya. itu tersebar dari berbagai platform ya. Sejak Mhm. dari YouTube, kemudian WhatsApp, Facebook, Iya. Instagram, dan dari hasil riset Indonesia Digital Report yang dilakukan oleh Via Sosial itu bahwa Mhm. saat ini YouTube itu adalah platform media sosial yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Disusul Iya. kemudian WhatsApp ya, WhatsApp Iya. kemudian Facebook dan Hmm. Instagram. Ya, terus kaitannya dengan ini tadi kita yang bicarakan adalah yang menggunakan ya, istilahnya mengakses Iya. begitu. Tapi bagaimana dengan orang yang dia yang membuat begitu? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Bono kaitannya dengan YouTube dan lain sebagainya. Kadangkala mungkin di salah satu media sosial itu sendiri, kadangkala isian-isian juga tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu, Pak. Ini harus bagaimana nih antara kedua belah pihak ini? Nah, itulah yang mungkin juga jadi persoalan bahwa kalau media mainstream atau konvensional itu kan eh, pembuatnya itu kan tidak semua orang bisa membuat ya. Sementara Iya. kalau media sosial itu sekarang semua orang itu bisa menjadi pemilik itu ya. Iya. Iya. Itulah yang kemudian di situ muncullah beberapa apa namanya tema-tema hoax atau apa namanya hate speech ya, berita-berita tentang kebencian yang bisa dibuat oleh siapapun Iya. tanpa ya istilahnya Mbak Titi tadi, tanpa ada saringan sama Iya. sekali. Kalau Mhm. pada masa lalu pada media-media yang konvensional seperti televisi, Iya. koran, radio itu kan ada istilahnya bagian editor ya, Iya. yang bertanggung jawab tentang konten itu gitu. Ya, ada filternya begitu Ada jadinya ya. filternya. Nah, Mhm. sekarang ini dengan media sosial siapapun bisa membuat. Nah, oleh Iya. karena itu kaitannya dengan kondisi yang seperti itu sangat relevan sekali kalau Mhm. pemerintah itu kemudian membuat aturan tentang undang-undang ITE itu, Mbak. Kalau Iya. tidak, Mhm. wah bisa rusak negara ini. Ya, Oh gitu ya. Jadi memang sebenarnya keberadaan dari media sosial ini banyak sekali sebenarnya kegunaannya itu banyak juga ya ya. betul. Apa maksudnya eh, manfaatnya itu banyak sekali. Tapi tentunya ada juga ada manfaat, pasti ada dampak, ada juga akibatnya juga ini. Bisa diceritakan ini Pak? Ya, baik. Mungkin saya eh, ini ya, saya ulang sedikit ya bahwa Ah, tadi Mbak Titi sudah mengatakan bahwa dampak itu banyak ya, bisa positif, bisa negatif gitu ya. ya. Hmm. Nah, sebenarnya kalau dampak positif itu sudah tidak kita ragukan ya, bahwa Hmm. pemanfaatan media sosial itu tidak hanya sebagai media komunikasi dan bersosialisasi, tetapi sekarang ini sudah semakin bervariatif. Bahkan yang paling aktual sekarang ini dengan adanya masa pandemi ini, kemudian kita Iya. ada eh, apa namanya era baru dalam kehidupan bermasyarakat ini, sangat sekali yang namanya media sosial itu sangat berperan positif ya di dalam melaksanakan kehidupan new normal itu ya. Salah Iya. satunya saya di dunia yang berprofesi di dunia pendidikan sangat terbantu sekali dengan adanya media sosial ini. Dengan sistem daring itu kita bisa banyak sekali variasi pembelajaran ya, yang tidak hanya menggunakan satu platform media, tapi kita bisa banyak sekali. Nah, di samping media komunikasi dan sosialisasi ya, dampak positif lain itu juga selain pendidikan juga tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ini Iya. banyak sekali kalau kita lihat di media-media sosial itu yang namanya promosi ya. Mhm. Promosi tentang sebuah produk gitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu yang namanya perusahaan-perusahaan besar di dunia itu semua dengan menggunakan media sosial ya. Perusahaan-perusahaan yang sifatnya konvensional itu sudah tenggelam ya, mati dengan sendirinya, digantikan dengan perusahaan-perusahaan baru,
di mana itu adalah berbasis internet atau media sosial seperti kita lihat contoh ya, misalnya yang terbesar itu Amazon misalnya, kemudian eBay misalnya, Alibaba, Lazada, kemudian kalau di Indonesia itu mungkin kayak Gojek gitu. Dan itu sangat membantu sekali. Sekarang orang itu belanja ya, tidak harus ketemu antara pembeli dengan penjual, tetapi bisa kita lakukan dengan media-media sosial yang ada itu. Dan ternyata dari hasil riset itu 10 perusahaan terbesar di dunia itu juga berbasis dengan media sosial. Iya, Nah, itu. dan penggunaan media sosial itu sendiri kadangkala membuat orang gini ya, gaptek banget sih kamu kalau kamu nggak pakai medsos kayak gitu. Kadangkala orang berpikir takut juga menggunakan medsos. Ya, memang kalau itu biasanya orang berpikirnya tentang. Sekarang perkembangannya juga begitu cepat banget ini ya Iya, Pak ya. Ini betul, kenapa bisa sampai sedemikian gitu betul. loh? Jadi Berapa kalau. tahun langsung melesat begitu? Iya, betul. Jadi memang perkembangan teknologi itu mengalami evolusi yang semakin kesini itu semakin cepat, Mbak Titi. Kalau bisa Iya. dilihat ya, kalau kita setback ke belakang sebentar ya, yang sebelum ditemukannya teknologi internet itu ya, sejak dari pada kalau kita mengacu pada apa namanya teorinya Alvin Toffler itu ya, ada gelombang pertama tentang masyarakat agraria, kemudian gelombang kedua masyarakat industri, kemudian gelombang ketiga masyarakat informasi, dan kini kita sekarang masuk dalam revolusi industri. Ini semakin kesini semakin cepat. Nah, bahkan di dalam masyarakat informasi atau revolusi industri sendiri, kalau kita bagi-bagi ya, kita di dunia apa namanya penyiaran atau jurnalistik misalnya ya, ketika Iya. ditemukan pertama kali mesin cetak itu perkembangannya kan nggak begitu pesat. Nah, kemudian diikuti oleh radio ya, kemudian radio Iya. itu begitu pesat ya, kemudian ada televisi semakin pesat, kemudian ada Iya. media baru sekarang itu media online maupun media sosial itu semakin kesini semakin cepat. Itu bukti bahwa perkembangan teknologi itu semakin kesini itu semakin mengalami sebuah evolusi, bahkan revolusi, tidak lagi evolusi. Tapi kalau kita ikuti coba dari smartphone yang kita ada aja, eh, kita nggak bisa mengikuti ya begitu. Setiap tahun bahkan dalam 1 tahun itu bisa terjadi pergantian teknologi yang lebih canggih ya. Itulah Mbak Iya. Titik, itu yang apa ya, yang berpengaruh gitu ya. Begitu Iya. perkembangan media sosial kenapa begitu cepat itu seperti Iya. itu ya. Iya, dan yang jelas orang akan selalu berlomba-lomba untuk mengikuti medsos-medsos itu, Nah, apalagi teknologi juga ya. nah itulah apalagi anak-anak milenial sekarang ini kalau tidak ikuti perkembangan yang terbaru itu nggak mau ngambek, nggak mau sekolah atau nggak mau kuliah Iya. kan itu. Iya. Kasihan orang tuanya juga kan, bahkan ada yang rela itu tidak makan hanya untuk uang sakunya, uang jajannya ditabung untuk membeli smartphone yang terbaru kan gitu. Iya. Jadi itu juga mempengaruhi dan berdampak juga ya, dampak Ya, negatif maupun positif. ya, Dampak negatif maupun positif itu juga ditentukan oleh sikap kita masing-masing, begitu ya kan Pak? betul betul. Ya. Oke, dari pemanfaatan media sosial sendiri, Mbak, tadi disampaikan oleh Pak Bono ada dampak positif, ada dampak negatif. Ya, Mungkin lebih diperjelas lagi nih Pak, karena dampak positif tadi ada juga disampaikan, ada dampak negatif juga disampaikan. Kaitannya dengan ujaran kebencian, ujaran ini yang berwujud pada sara dan lain sebagainya. Itu ya. juga mempengaruhi kita juga ini ya, apa mungkin kenyamanan ataupun ketentraman dari kota ataupun wilayah tersebut begitu Pak. Silakan. Iya, betul Mbak Titi. Jadi memang yang kita prihatinkan itu dampak negatifnya ya. Jadi kalau dampak positifnya ya kita syukuri bahwa saat ini kita sangat dipermudah oleh adanya media sosial. Tetapi dampak negatif yang ada di media sosial ini, sebelum kita bicara tentang hoax gitu ya, itu kita lihat bahwa ada pihak-pihak tertentu atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang demi kepentingan
pribadi atau mungkin kelompoknya dia membuat apa namanya ya kerugian atau Iya. kerusakan bahkan bagi masyarakat dan bangsa ya dia berani ya contohnya ya kita belum bicara hoax ya mungkin kita yang Iya. agak ringan-ringan dulu hoax Iya. itu paling berat Pak hoax hate speech itu Oh, gitu berat ya. ya misalnya contoh adalah disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak pantas seperti pornografi ya jadi Oke. kita kan seringlah menemui konten-konten media sosial yang Iya. pornografi ini kita nggak bisa menghindar itu Mbak. Bahkan Iya. ini bulan puasa ini juga yang namanya konten-konten pornografi itu juga banyak atau Iya. sering sekali kita temui. Nah, kemudian juga disalahgunakan untuk kriminal ya. Jadi dan ini yang saya heran itu bahwa masyarakat kita itu tidak bosan-bosannya terhadap kriminal-kriminal yang sebetulnya itu berulang dari waktu ke waktu ya. Misalnya soal penggandaan uang ya. Penggandaan uang itu kan sebenarnya apa namanya ya kriminal yang sudah cukup lama dan berkali-kali dilakukan gitu. Tetapi ada saja gitu ya penggandaan Iya. uang. Bahkan ada tokoh-tokoh terkenal, bahkan ada orang-orang akademisi juga yang sampai kena gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir yang masih anget itu tentang Iya. isu babi ngepet itu, Mbak. Misalnya Iya. kayak gitu itu kan sebenarnya itu tujuannya sebenarnya adalah untuk apa ya untuk mengeruk keuntungan pribadi ya bahkan Iya. juga mungkin kelompoknya gitu ya dan tadi yang saya sampaikan bahwa masyarakat kita ini sudah sering kejadian seperti itu kok percaya jadi Iya. misalnya kalau zaman dulu itu papa minta pulsa atau mama minta Iya. pulsa dikirim itu selalu kejadian ada mahasiswa saya itu yang kena sampai ratusan ribu untuk mengirim Iya. pulsa. Saya heran juga loh, Kak, bisa Kenapa kok percaya bisa gitu. kena begitu? Iya. Iya. Nah, itu kalau nanti kaitannya ini dengan lemahnya logika kita ya, masyarakat kita ya. Iya. Padahal logika itu sebagai landasan penalaran ya, bahwa Iya. ketika kita itu sebenarnya kan secara logika Iya. ada orang minta pulsa dan nomor kita nggak kenal ya Iya. kemudian atau mungkin ngasih hadiah gitu ya ngasih Iya. hadiah yang kita nomornya nggak kenal bahkan Iya. sekarang itu semakin kesini semakin teknologinya maju bahkan dengan lembaga yang betul-betul asli gitu ya Iya. saya pun hampir pernah kena karena yang si pengirim itu tidak pakai nomor tapi pakai apa namanya mengatasnamakan tertentu ya jadi saya Iya. kira itu juga suatu kebenaran dan Iya. untunglah saya sadar ndak ini pasti ada variasi bentuk penipuan ya dan ternyata benar juga kasus-kasus seperti itu banyak dan selalu bervariasi dan kalau kita gunakan logika kita bahwa orang yang nggak kenal kemudian tiba-tiba minta transfer ya kan kadang kita Iya. dapat ya SMS atau Iya. chat itu Iya. Pasti kadang-kala saya juga dapat kiriman itu. tolong transfer aja uang kontrakannya di Iya. nomor ini dan Nah, iya. itu ada yang kejadian beberapa kali Ada yang kena juga mau-maunya ya. ya terus yang hadiah-hadiah itu ya bahkan ada apa namanya tetangga saya itu yang sebenarnya sudah pensiunan polisi yang perwira gitu bisa bisa kena juga Bisa kena. tentang hadiah-hadiah itu nah ini yang barangkali pentingnya nanti ada solusi bagaimana Iya. solusinya Nanti supaya akan kasus-kasus disampaikan oleh Pak Bona iya ya, baik solusinya ditunggu-tunggu juga. iya Dan yang jelas tadi disampaikan oleh Pak Bona kaitannya dengan penalaran tadi ya. iya Kemudian penalaran nggak dipakai apa kok nggak nalar gitu, iya tapi tetap juga kena juga begitu. kena iya Nah, nah itu kadang-kadang seperti itu. dan yang ironisnya itu begini penalaran itu bukan berarti orang yang berpendidikan rendah yang kena nyatanya orang yang berpendidikan tinggi bahkan doktor itu ya misalnya ada yang kena kan gitu kan aneh tidak hanya orang yang tidak punya jabatan orang yang punya jabatan aja kena misalnya ini Iya, seperti itu. ini yang Ternyata mungkin saking pinternya
itu ya, Iya, pinternya dalam penipuan itu iya ya, betul. membuatnya sedemikian rupa sehingga bisa sangat-sangat menarik. Atau mungkin kadangkala mungkin ini ya tanpa disadari, kadangkala apa ya, mungkin dari kalimat-kalimat itu pas kita butuh tiba-tiba ternyata itu bohong ataupun itu hoax begitu. Hmm. Ya, Pak Bono, kita jeda terlebih dahulu ya Pak Bono. Baik, Nanti kita lanjut kembali karena kita nanti juga akan bicarain tentang hoax seperti apa dan solusinya seperti apa, ya harus baik. bagaimana. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Silakan nanti kita tunggu ya dengan jeda ini. Silakan nanti yang pengen tanya langsung bisa lewat telepon ataupun juga bisa melalui WhatsApp. Ya, jangan kemana-mana Pak Bono. Nanti kita hubungi lagi ya Pak Bono setelah Baik, jeda berikut ini ya. baik. Terima kasih. Oke sahabat budaya, kita jeda terlebih dahulu. Lanjut kembali, tetap dengarkan Perempat RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.